Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto, di channel Freddy Sudaryanto. Seperti biasa di subuh ini, kita bahas lagi kasus Subang. Jangan henti-hentinya, rekan sahabat kita terus suarakan kasus Subang agar ya bisa terungkap kasus Subang ini. Selayaknya manusia dalam keadaan normal, misalkan di tetangga saya misalnya, kebetulan saya tinggal di komplek ya. Kalau misalkan ada sesuatu hal dengan tetangga saya, kejadian apa saja, kemalingan, pembunuhan, pencurian, itu pasti ada rasa pengen tahu. Jangankan yang sifatnya yang besar, perampokan, pembunuhan. Bukan hanya itu. Misalkan ada gini aja, misalkan ada info, misalkan ada batu, misalkan melempar ke gentingnya. Itu jadi heboh itu di sekitaran, apalagi kalau hidup di perumahan gitu ya. Itu pasti heboh. Apa hebohnya? Ada rasa penasaran, pengen tahu. Ada apa sih? Ada apa sih? Kan gitu ya. Apalagi kalau misalkan berita itu adalah berita yang sangat menggemparkan. Pencurian, perampokan, apalagi pembunuhan. Itu kan kalau di level-levelnya itu, perampokan, perampasan, pembunuhan, itu kan tingkat tinggi itu kalau pembunuhan. Tingkat tinggi yang membuat antusiasme orang untuk mau melihat. Penasaran gitu loh. Apa yang penasaran? Pasti dia tanya, apa yang terjadi ini? Ada apa? Ada apa? Siapa yang terbunuh? Siapa yang terbunuh? Kan begitu ya? Itu manusia normal loh gitu loh. Ya, ada yang terbunuh loh. Siapa? Di mana? Mana mayatnya? Mana mayatnya? Itu kan begitu. Ya. Loh, sahan ngabunuh na ieu, sahan ngabunuh. Cing kumaha kondisi korbannya kumaha cing keadaannya gimana? Nah, itu kan begitu ya reaksinya. Reaksinya seharusnya begitu. Bisa dibayangkan kasus Subang, jenazahnya tidak ada di dalam tempat yang biasa, tetapi yang di luar biasa, di sebuah bagasi mobil. Itu sangat mengundang penasaran banyak orang. Pasti itu penasaran. Tidak mungkin kalau tidak penasaran. Maka orang-orang akan melihat ke sana. Kita lihat di video yang di Kang Heri Susanto, ya, itu banyak masyarakat yang pengen melihat. Ya, bisa dibayangkan itu. Banyak orang pengen melihat. Nah, sekarang apakah ada orang, ya saya katakan orang, ya, saya tidak mengatakan saksi, tapi saya mengatakan orang. Apakah ada orang yang pada saat kejadian di kasus Subang tidak ada respon untuk melihat? Ya, tidak ada mau untuk melihat, tidak ada mau untuk mendekat. Apa sih, gimana sih korbannya, posisinya seperti apa sih, di mana tempatnya? Apakah ada orang seperti itu? Justru kalau ada orang yang seperti itu yang harus dipertanyakan. Ada apa? Sedangkan 99,9% orang kalau melihat ada seperti itu, pasti dia ingin tahu seperti apa, ada apa. Ya. Gimana bentuknya, gimana kondisinya, gimana apa aja, gimana, pengen penasaran, kumasi. Nah, setelah itu mereka pasti ngobrol, oh mereka usaha dalang, usaha pembunuhan aja. Siapa nih orang yang melakukannya? Setega ini. Nah, baru mereka berasumsi, berargumen. Tetapi yang pertama didahului oleh rasa pengen tahu siapa yang meninggalnya. Siapa, di mana tempatnya, gimana kondisi orangnya, gimana kondisi badannya, diapain, dibunuhnya. Itu pasti pengen tahu. Walaupun memang polis lain, tapi kan polis lain datangnya kan tidak ini ya.
Walaupun pada saat itu kita lihat banyak orang masuk di video itu ya. Walaupun dia sudah di polis lain, ada yang di pinggir-pinggir situ kan gitu ya. Nah, justru yang jadi sekali pertanyaannya, apakah ada orang yang pada saat kejadian mereka tidak mau melihat kondisi korban, tidak penasaran pengen melihat korban, ya kan? Apakah pernah ditanyakan sama orang-orang yang ada di sana, kamu pernah melihat korban tidak? Jawabannya tidak. Ada yang seperti itu tidak? Pernah lihat korban? Belum. Pernah nggak ada pertanyaan itu kemudian dijawab bilang belum? Sampai sekarang ditanyakan apa pernah lihat korban? Belum. Apa ada yang seperti itu? Tidak. Di antara sahabat-sahabat rekan sekalian. Nah ini kan jadi tanda tanya 3 itu. Tanda-tanda besar. Tanda tanya besar. Tentu pertanyaannya tidak lain adalah, kenapa ada orang yang tidak mau melihat kedua korban? Apakah dia sudah melihat sebelumnya? Wajar kalau ada pemikiran seperti itu. Wajar kalau ada pikiran seperti itu. Kenapa? Karena tidak ada keinginan untuk mau melihat. Pada saat orang pada kumpul semua di sana. Gitu. Ya kan? Kalau kita lihat dari jam waktu kapan ditemukannya kedua korban, ya kan, situ, ya, dari situ kemudian sampai beberapa menit, beberapa jam kesananya, apakah ada orang yang tidak mau melihat? Nah itu, nah tentu itu kita akan menggambarkan saja, gitu ya, menggambarkan saja, adakah orang-orang yang seperti itu, ya. Lihat di TKP, pada saat kejadian tanggal 18, tersorot banyak kamera dari kiri kanan. Apakah ada orang-orang yang tidak ada di TKP? Yang tersorot kamera. Ya. Kalau saya lihat di kamera itu, ada Pak Kades, ya, terlihat sibuk di sana Pak Kades. Yang saya lihat ya, di video-video Kang Heri ya, Pak Kades ada. Kemudian ada yang pakai topi merah, ada yang dibalik ya. Ada yang pakai baju kotak-kotak di sana, ada. Gitu, nggak tahu siapa ya itu ya. Yang terpantau loh ya. Juga ada YouTuber juga ada di sana lagi mewawancarai ya. Itu salah satu YouTuber Heri Susanto ada di sana. Terus saksi ada Pak Yosep dan Pak Yoris di sana ya. Yang terpantau aja sama kamera. Yang terpantau Pak Yosep, Pak Yoris, Pak Kades, Pak Heri Susanto ya, itu yang terpantau di hari tanggal 18 tuh. Ada semua di sana. Ya kan? Ada semua. Tapi apakah ada yang tidak terpantau nggak? Gitu. Seperti itu. Ya. Siapa lagi coba yang terpantau di kamera itu? Siapa lagi? Ada ya. Itu ya. Di tanggal 18 paginya nih ya. Kalau tanggal 18 malamnya kan terpantau ada lagi. Nah, di tanggal 18-nya ada yang tidak terpantau. Ya, kita berbaik sangka. Berbaik sangkanya, oh mungkin lagi makan surabi di sana. Oh mungkin lagi standby di SMA 1. Ya kan berbaik sangkanya gitu kan. Tetapi ya itu, padahal pada saat kejadian itu, kepenasaran itu gini. Kalau misalkan kita, sekali lagi ya, kalau kita itu pengen tahu itu, harus pengen tahu sampai ujungnya gitu kan. Kalau kita penasaran gitu kan ya, pengen tahu sampai ujungnya seperti apa gitu. Ya, pengen tahu sampai ujung seperti apa. Ya, pengen tahu seperti apa nih kondisi mayatnya, kondisi jalan seperti apa. Kan kita pasti nggak akan pernah tidak mungkin kita beranjak dari tempat posisi kita pengen melihat. Betul nggak? Ya rekan-rekan sahabat. Tidak mungkin kita beranjak dari tempat pengen tahu sampai di bawahnya jenazah berangkat. Baru dari situ mungkin bisa meninggalkan tempat. Tetapi selama belum melihat
jenazahnya diangkut, kita pasti penasaran, pengen terus diam situ, cicing baik di situ gitu, ya seperti itu. Ya kalau Pak Kades wajar ada di sana, kalau Pak Yosep wajar, Pak Yoris wajar ada di sana, Pak Kades karena dia adalah eh, pimpinan di desa itulah, ya jelas dia harus memberikan apa namanya, ya yang menguasai wilayah kan harus ada di sana. Pak Yosep jelaslah harus ada di sana karena itu berhubungan langsung dengan kedua korban. Pak Yoris ya harus ada di sana. Justru kalau tidak ada di sana jadi eh, apa masalah kan kalau tidak. Kan mereka harus diwawancarai oleh pihak kepolisian. Gitu. Adakah yang tidak ada di sana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.